Yang lainnya sama, ya pompa-pompa, terus boiler, terus pompa, terus yang lainnya adalah penyulingan bahan karbit cair, itu yang saya pasang mesinnya. Terus yang terbesar ada di Aceh itu, yaitu mesin turbin gas generator buatan Hitachi dari buatan Jepang. Beratnya mesin itu kurang lebih antara yang satu bagian beratnya 100 ton, yang ada turbinnya, yang 60 ton radiatornya, yang 30 ton adalah knalpotnya, ya, antara 30 ton, karena lebarnya knalpot itu lebih kurang dari antara 2 meter 3 meter lebarnya, terus tingginya kurang lebih antara 2 meter setengah, kurang lebih ada 30 ton, 20-30 ton. Itu yang saya kerjakan. Dan akhirnya saya memasang mesin itu sampai beres. Cuman yang jadi masalah, saya ngerjain, malah yang naik pada orang lain, yaitu orang yang tidak terjadi di saya, yaitu orang yang satu daerah dengan manajernya itu adalah teman saya, ya. Jadi supervisor, bukan jenpolnya dia itu ada teman saya sendiri waktu saya di Botan. Yang naiknya itu adalah satu kampung atau satu daerah dengan dia. Padahal dia itu tidak mengerti pekerjaan saya. Mengerti kerjaan pun tidak, apa-apa pun tidak. Itu yang dia itu akhirnya saya bahasa Sunda mah punung, akhirnya mulung. Sesudah kerja itu jangan naik orang lain, saya tidak naik. Akhirnya saya mulung. Datang ke lokasi, saya tidak mau kerja. Duduk, masuk ke dalam ruangan yang sepi, yang tidak orang bisa lihat selama 2 minggu. Begitu karena mungkin pusing, saya dibelakang ke TNC, ke grup lain, ke bos lain. Asalkan dalam waktu itu saya di TNH, saya pernah ke TNC waktu itu di bos yang lain. Udah gitu saya akhirnya apa? Nah, saya menjelang akhir kontrak tahun 77 akhirnya 77 akhir, 78 awal, akhirnya saya ditawarin, kamu tidak boleh pulang dulu, nanti untuk biaya transportasi saya ganti setengahnya, karena saya sudah 1 tahun tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena hal itu suatu kewajiban saya. Akhirnya mungkin saya selama 1 tahun dalam kondisi waktu itu saya masih muda, yaitu umur 27 tahun. Padahal saya waktu itu udah nikah, ya. Namanya nikah otomatis ada hubungan sama istri. Ya, sedangkan kewajiban saya untuk membuahi atau menjinahi harus berjima dengan istri, kewajiban saya itu ditinggalkan selama 1 tahun. Akhirnya mungkin saya punya pikir, padahal itu kewajiban untuk dilakukan dengan istri saya. Nah, sedangkan waktu itu waktu hari proyek saya harus lewat 1 tahun dengan tidak melakukan hubungan jiwa dengan istri. Akhirnya apa? Saya menolak, pulang aja. Walaupun ada iming-iming hati ganti tanpa saya pulang. Terus saya hidup sama-sama dengan istri satu rumah. Padahal waktu itu saya baru 1 tahun nikah. Namanya masa muda, mungkin bagi masyarakat saya orang biasa, bukan orang kaya. Saya waktu nikah tidak punya rumah saya juga di kampung.
mertua saya tinggal di proyek. Akhirnya saya tinggal waktu itu nikah dengan mertua. Hanya kuat 1 minggu karena puasa mau mengenal itu berkenal. Akhirnya saya pindah ke Ciamis. 3 bulan di Ciamis, 3 bulan sudah lama. Pindah ke Ciamis. Pindah pula hanya kemana? Ke Bandung, pindah lagi ke Bandung. Begitu saya pulang ke Bandung, tahu-tahu istri saya udah ada di namanya perusahaan Cianjuang. Ada jalan di perapatan Cianjuang dengan Cimahi, ada yang ke sebelah selatan ada jalan itu namanya Babakan Cianjuang. Jalannya Jalan Babakan Cianjuang. Letak rumahnya sesudah makam, itu ada makam umum. Jadi saya tinggalnya kurang lebih 1 tahun ikut dengan adiknya dia, karena dia waktu itu punya rumah menjual tanah warisan dari ayah dan dari ibunya, jual tanah. Saya juga, istri saya juga punya tanah luasnya, yang punya bagian dia itu kurang lebih 200 ada 300 meteran. Hanya waktu itu jualnya bukan meter tapi percuma. Tahu-tahunya tanah saya dijual, tinggalnya hanya 6 rumah. 6 rumah kalau sekarang jumlahnya mungkin untuk 84 meter. Saya tinggal di kemudian uang dari jual tanah itu diberikan kepada lemari, terus beli lemari, beli mesin jahit, apa yang saya tahu cuma itu, dan sebagian besar dipinjam oleh saya untuk membeli rumah di Cianjuang. Jadi rumah Cianjuang itu rumah adik saya, karena mau sebagian uangnya dari adik saya, dari istri saya. Saya tinggal di situ selama 1 tahun. Akhirnya ada percekcokan dengan istri adiknya dia. Akhirnya saya cari rumah nggak dapat, tinggal di situ. Yang jadi heran itu aja saya pemikiran keputusan waktu saya tinggal di rumah, saya itu bunting. Dari awal bunting sampai istri saya melahirkan, itulah yang jadi beban kehidupan saya. Jadi bahkan saya sadarnya tidak ada seorang pun yang mau bantu saya. Padahal saya punya kakak waktu itu sudah minjam uang, waktu itu bukan 350.000, waktu tahun 77 pinjam lagi 350.000 rupiah. Terus sisa uang nggak di waktu saya di Kalimantan itu nggak boleh diikat sama istri saya, tapi harus dipegang sama kakak saya. Siapa yang itu? Saya nggak ngerti. Akhirnya saya simpan. Jumlah yang disimpan dari saya kakak saya itu waktu itu uangnya antara 1.200.000. Kenapa 350.000 untuk dipinjam untuk memperbaiki selokan 2 tempat. Terus uang muka untuk beli tanah di sisa Lontan Kulon yang luasnya 300 meter, yang harganya 500.000, yaitu meminjam ke saya waktu saya mau bayar uang. Tanah kartu di sana yang harga 500.000. Tahunya kakak saya maunya minjam. Hanya uang untuk bayar 15 itu bagi 2, jadi 250.000. Jadi dia dengan saya itu membayar uang muka 250.000. Jadi jumlah hutang kakak saya itu dari 1 juta. 1.050.000. Dan kemudian saya harus bayar bulan Oktober waktu itu. Dan waktu itu saya kerjaan masih di Aceh. Waktu itu, yaitu setelah kurang lebih bulan Oktober saya bayar, tahunya dia ada surat dari istri saya bahwa rumah, tanah itu harus dibayar, akhirnya kirim uang harus dibayar tanah beras. Tahu-tahunya kakak saya juga mungkin kesulitan mencari uang. Akhirnya apa? Dia minta ke istri saya. Istri saya akhirnya memohon dengan sangat supaya perhiasan kawin yang dia punya harus diberikan sama kakak saya. Dengan terpaksa istri saya itu memberikan masa perkawinannya itu selalu
sebanyak 50 gram. Yang white itu harganya sudah 1 juta per 1.000 rupiah per gram. Tapi kakak saya hitungannya hanya 750 rupiah. Padahal minjamnya jual waktu itu emas itu dijual udah harga 1.000 rupiah per gram. Itu yang saya keselnya. Udah ditambah dengan uang yang disimpan di yang punya saya disimpan di kartu. Jadi jumlah ada kurang lebih 1.200.000 dengan uang rupiah sekarang 1.200.000 rupiah dengan nilai waktu itu adalah tahun 1957 itu emas harganya waktu itu 750 rupiah sampai 1.000 rupiah. Dolar dari 415 naik jadi 450 rupiah per dolar waktu itu. Ya, hitung-hitung dari waktu saya buka tanah Selatan tahun 1947 tanah itu berharga antara 1 miliar 1 kapling karena harga tanahnya itu adalah kurang lebih 3 juta per meter. Jadi saya jadi nggak baik habis tapi saja udah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.